Sudahlah saja berteman denganku. Janganlah kau meminta lebih. Berisik ya, Mak? Mainnya di kamar aja sana. Ini mau dibawa kemana? Ya, kata Mak, soalnya suruh main di kamar. Lu main yang lain aja, sana. Berisik. Ada berita apaan, Mak? Ada anak kasus polio. Ya Allah, kasihan banget tuh anak. Padahal Oneng kemarin sore baru aja ketemu sama emaknya. Emang lu kenal sama ibunya? Ya kenal, masa mah kagak kenal? Polio yang tinggal di RT 11, noh. Itu si Polioni yang lakinya tukang jualan beras di pasar. Nih, dengerin ya. Polio itu suatu penyakit yang bisa melumpuhkan orang, bisa bikin orang kagak bisa jalan. Oh, gitu. Mak, kalau bukan anaknya Polio yang lakinya jualan beras, terus yang lumpuh itu anaknya Polio yang mana? Palanya gede nih anak nih sekarang nih. Con, hati-hati ya. Iya. Belajar yang benar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Po, HP-nya Nur kekunci, Po. Ya, kuncinya lu taruh mana? Ih, HP kekunci bukan kayak pintu, tapi diblokir. Nggak bisa dipakai. Ya enggak aja, mana bisa orang udah meninggal pakai HP lu. Ih, siapa yang meninggal? Pak Bokir, pemain topeng Betawi kan? Lu tadi bilang sendiri. Ada yang meninggal. Mau kemana lu pagi-pagi? Mau jemput kenalan baru, Cok. Punya kenalan juga lu. Siapa namanya? Hani. Cok. Pak RT. Pak Lurah barusan telepon. Kita disuruh jemput orang dari kelurahan. Teh. Masa sih urusan beginian aja saya terus yang disuruh? Saya kan perlu cari nafkah, Teh. Mau ngojek. Ente jangan mikirin duit aja. Ini kerjaan sosial. Ya kalau gitu lu aja yang jemput. Bener, lu aja deh yang jemput. Aduh, Pak RT, bukannya Ane nggak mau, tapi mobilannya lagi kurang sehat. Tadi lu bilang lu mau jemput kenalan lu si Hani. Cup, Hani itu nama panggilan. Nama panjangnya Abu Hanifah. Dia itu kerjaannya montir. Ane pengen jemput dia buat benerin mobil Ane. Kalau gitu, lu aja deh, Cok. Motor lu kan nggak kenapa-napa. Sehat tuh. Dasar Arab susah. Akal sama hidung sama panjangnya. Dia tahu yang pendek. Pendek artinya pesek. Kalau masukin pinnya 3 kali sampai salah, nih HP kagak bisa dipakai nih, Po. Pin. Assalamualaikum. Salam. Bu. Silakan duduk, Bu. Iya, makasih. Dari mana nih BRT nih? Dari kelurahan. Ini ngurusin PIN. Ya Allah, Nur, gara-gara masalah PIN lu tuh urusannya sampai ke kelurahan no. PIN apa tuh, Pak? PIN HP-nya si Nur kan BRT? Oh, bukan PIN HP-nya Nur, tapi PIN yang ini Pekan Imunisasi Nasional. Imunisasi? Iya, nanti kan jam 10 ini anak-anak balita kita mau dikasih vaksinasi polio. Vaksinasi? BRT, Mak duduk sini. Iya, mana? Nih, Bu RT maaf ya, bukannya Oneng so ngeritik Bu RT nih. Tapi kalau Bu RT nerangin kayak begitu, apa semua warga di sini bakalan ngerti Bu RT?
Ya tahulah, ngerti juga lah Po Oneng. Bu RT, nih Oneng kan warga sini juga. Kalau Oneng kagak ngerti, ayo. Sekarang yang Po Oneng nggak ngerti yang mana? Itu tadi, paksain nasi. Vaksinasi, Pok. Iya, itu maksud gue. Ame itu tuh apa? Imunisasi. Oh, Oneng kirain imunnya si Susi, nggak tahu imunnya si Sasi. Oneng ngomongnya nggak usah pakai bahasa Inggris segala, ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja. Imun itu artinya kekebalan. Nah, begitu dong dari tadi, baru Oneng ngerti Bu RT. Tapi no singkatannya salah, harusnya PKN bukannya PIN. PKN apa Po Oneng? PKN, Pekan Kekebalanisasi Nasional. Ya, yang lebih tepat lagi, PON singkatannya. Gimana sih, Mak? PON kan singkatan dari Pekan Olahraga Nasional. Singkatan dari Pekan Oonisasi Nasional. Ada itu aja. Emangnya si Ucup disuruh jemput siapa sih, Pak RT? Itu si Kristina. Oh, petugas dari kelurahan. Bukan, si Kristina penyanyi dangdut. Yang bener, Pak RT? Masa sih saya bohong? Masa sih penyanyi top mau dijemput pakai motor butut? Ya paling-paling nanti dianterin pakai mobil Pak Lurah. Hey! Mak, Oneng waktu kecil udah dipin kan ya? Iya, waktu itu tempat pinnya jauh bener dari rumah kita. Jadi kita mesti naik beca. Iya. Terus habis gitu, Mak, gimana? Udah naik beca nih. Dia nangis minta beliin es. Ya udah, gue berhenti, gue beli es deh tuh buat lo. Tapi abis itu baru Oneng dipin kan? Nih duitnya kan kehabisan ongkos karena gara-gara buat beli es. Jadi gua malu jalan kaki. Ya kagak apa-apa jalan kaki. Yang penting berarti Oneng lagi kecil udah dipin Bu RT. Enggak, tapi ini jadi begini. Gara-gara jalan kaki nih Bu RT, sampai sono bubar orang, udah kagak ada yang dipin, kosong. Nggak ada orang lagi. Jadi ya berarti si Oneng belum sempet dipin. Oneng sih pakai minta dibeliin es segala. Pakai nangis lagi lu. Idi mah, Oneng nangis kan gara-gara es Oneng dimakan orang Bu RT. Nah, yang makan siapa Po? Cop! Cop! Ada lagi sih lu? Biar anak jemput deh. Macam-macam aja sih lu. Tadi lu bilang mau ke tempat si Hani, tempat montir mobil. Barusan orangnya telepon. Dia bilang dia bukan montir mobil, tapi montir TV. Enggak aja sih. Yaudah cepetan dah. Sana. Cep. Anterin gua ke kelurahan deh. Emang ada apaan sih di kelurahan? Gue disuruh jemput orang di sono. Oh, jadi lu yang suruh jemput si Kristina? Kristina yang mana? Kristina penyanyi dangdut. Yang nyanyi jatuh bangun? Kagak salah, Cup. Wah, itu si Onta. Cup, gua ikut, Cup. Nanti kan pasti banyak ibu-ibu ya Bu RT. Iya, betul tuh Mak. Gimana Bu RT kalau saya bikinin makanan risol? Bu RT setuju nggak? Ya setuju aja sih Mak. Tapi saya nggak mau ngerepotin Mak. Daripada ngerepotin ibu-ibu yang lain. Ya kalau gitu sih terserah Mak aja. Tapi sekarang saya sama Nurmala mau nyiapin tempat pinnya dulu. Oh, ya Mak. gitu, ya. Permisi. Waalaikumsalam. Mak, lu gimana sih pakai mau bikin risol segala?
Emang mak punya duit buat beli bahan-bahannya? Kagak. Tapi lu kan punya. Gue pakai dulu deh duit lu, ntar gue kembaliin. Emak yakin banget kalau Neng punya duit. Yakin gue. Soalnya udah gue duluin ngambil. Memangnya kamu mau kemana, Di? Rapi banget. Oh, hari ini saya dapat tugas keliling kampung, Tok. Buat kasih tahu warga yang punya balita untuk ikut PIN. Kamu kelilingnya sendiri? Oh, berdua. Sama Ucup atau sama si Said? Masa sih Nur kelilingnya sama Pak Yadi? Lu jangan campuri urusan pribadi sama tugas RT. Yang lain udah ada tugas masing-masing. Gitu, lihat. Jadi kamu udah nungguin. Pak RT, keliling kampungnya sekarang. Ya iya Pak Yadi. Sama si Normala nih. Oh, saya masih Said. Ya, kalau nggak ada yang lain, Amanur juga nggak apa-apa deh. Berhenti duit! Ada apaan sih? Sebentar. Pas ente menyuruh ane balik lagi kan? Terus ente yang jemput tuh Kristina. Kristina siapa? Jadi ente belum tahu? Tahu apaan sih? Oh, enggak. Emangnya ente mau ngomong apaan? Tadi Pak RT diteleponnya dari kelurahan. Katanya orang yang disuruh dijemput itu bukannya di kantor kelurahan, tapi adanya di rumah Pak Lurah. Oh, makasih nih, Cuk. Untung belum nyampe ke kelurahan. Ya, Cuk. Iya. Thank you ya. Makan lu tuh onta. Ada apa sih Pak Yadi? Enggak, Nur. Biar saya aja ngetok, nanti tangan kamu pegel. Ya udah kalau gitu Pak Yadi aja yang ngetok. Iya. Tapi lepasin dulu dong tangannya Nur. Kebiasaan banget sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mbak? Ini Bu, nanti jam 10 anaknya dipin ya di posyandu di depan rumahnya Pak RT. Maaf, Mbak, saya nggak bisa. Memangnya kenapa, Bu? Ini kan demi kepentingan anak Ibu. Maaf, Pak, bukannya saya nggak mau datang, tapi Anak gue nggak perlu dipanpin segala deh. Gue dari kecil sampai punya anak gini nggak dipin. Dan gue nggak kenapa-napa. Berarti masuk lu. Iya, Bang. Masuk. Ayo Bu, cepetan Bu. Saya takut, Mbak, kalau suami saya tahu gimana. Cuma sebentar kok. Aduh, saya nggak bisa, Mbak. Suami saya galak, dia suka ngamuk. Ah, jangan takut, Bu. Nanti ada saya. Yuk. Emang kalau suaminya ngamuk Pak Yadi mau ngadepin? Justru sebelum suaminya ngamuk, saya anterin ibu ini pulang. Sebelum suaminya pulang. Ih, gendut. Dulu saya hampir jadi penyanyi dangdut, tapi orang tua saya nyuruh saya ngelanjutin studi. Ya udah, apa boleh buat. Oh, Mas Ucup bekas penyanyi juga ya? Ya kalau saya lagi nyanyi, orang-orang pikir saya lagi nyetel kasetnya Bang Mansur S. Wah, suaranya Bang Ucup mirip Mansur S. Iya, saya sih nggak ngomong gitu, tapi orang-orang suka manggil saya Yusuf S. Ya, gimana ya? Maaf Mbak Kristina, saya nggak bisa nganterin ke tempat PIN karena kebetulan saya ada panggilan rapat di kecamatan. Nggak apa-apa, Pak Lurah. Saya kan udah ada yang jemput. Nih, Mas Ucup. Oh, kalau jadi kamu Cup yang jemput Mbak Kristina. Iya, Pak Lurah disuruh sama Pak RT. Kalau ada acara dangdutan, si Ucup ini selalu dicari. Oh, jelas Pak Lurah. Sebab dia dijuluki Yusuf S. Terang aja cari orang. Yusuf S artinya Yusuf Sanusi, itu nama bapaknya. Tapi dia kan dicari orang buat duet sama penyanyi ya kan Pak Lurah? Bukan, dia dicari buat bikin panggung. Silakan, Mbak Kristina. Kata Mas Ucup, kita perginya naik motor. Masa penyanyi top kayak Mbak Kristina dijemput pakai motor butut? Sebentar ya. Mas Said, kayaknya ada yang perlu kita bicarakan nih. Maaf, Mas Ucup. Kita nggak ada waktu lagi, soalnya kita udah ditunggu sama Pak RT. Sebentar aja Mas Said, ini penting banget. Tadi lu disuruh jemput, lu nggak mau. Sekarang begitu lu tahu yang dijemput tuh artis, lu main serobot aja. Ani cuma mau jaga citra kampung kita, hitam. Apa maksud lu? Jaga citra kampung kita. Ana khawatir
kalau Mbak Kristina dijemput pakai motor ente, dia pikir orang kampung kita tingkat ekonomi selevel sama ente. Tahu? Mas, Iya. Mas Ucup, Gue yang dipanggil onta. Ane hitam. Mas Said. Iya. Apa yang Ane bilang? Jadi kita berangkat naik pakai apa nih? Naik Mobil pakai. Ane. Kalau gitu saya naik motor aja deh. Nah, kan? Loh, Mbak Kristina kok naik motor sih? Gini Pak Lurah, dulu waktu saya masih nyanyi di kampung, saya kalau mau manggung diantaranya pakai motor. Jadi boleh kan? Saya mau bernostalgia. Ya, Mbak Kristina memang nggak salah. Kacang emang nggak boleh lupa sama kulitnya. Bisa aja Mas Ucup. Nostalgia masa berpacaran. Ya, mungkin naik unta. Sorry. Mari Mbak Kristina. Ya, mari Pak. Awas, aduh, awas, awas, awas. Magadir, Magadir ya. Game yang keseruannya tanpa batas. Game yang memainkan banyak permainan. Game yang para pesertanya sudah tidak asing lagi. Para komedian yang lucu abis. Apalagi kalau bukan Mission X di channel Showcase. Nah, saya udah ada di Pati, Jawa Tengah. Pengen makan makanan yang katanya udah ada dari 30 tahun yang lalu. Namanya nasi gandul. Dagingnya manis, gurih, enak loh pokoknya. Ciri khas makanan yang berbeda. Ragam bumbu rempah yang tiada tandingannya. Ini simpel banget, tapi rasanya juara. Nikmati cita rasa terbaik dalam ikon kuliner Nusantara di channel Eat and Go. Realita hidup. Bukannya anak-anak saya kan sudah berbuat salah. Sudah Pak, saya sudah lupakan semuanya Pak. Dan saya berharap Bapak bisa bekerja pada saya. Perjalanan hidup seseorang. Maling aja pakai ngomong bersyukur. Ngomong-ngomong abang kalau bersyukur sama siapa ya? Mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak Aisyah bisa mendapatkan orang tuanya ini Aisyah. Kisah-kisah menyentuh keimanan kita di channel Khasana. Anak-anak yang dari kecil dibiasain pelihara binatang itu 50% lebih rendah resiko asmanya dan alergi. Mama jago loh. Lihat tuh. Anak-anak juga bisa nge-grab nih megang kayak gini. Dan juga melatih motoriknya. Selain jago untuk mengurus sebuah hati, mereka juga eksis banget loh. Ya, Mamaku Hits di channel Insan. Pak Hedi, kalau mencet bel doang Nur bisa sendiri, nggak usah dibantuin. Bukan gitu Nur, saya takut belnya koset. Nanti kamu kesetrum. Oh. Ya biar saya saja ya. Saya kan nggak mau terjadi apa-apa sama kamu Nur. Ya udah kalau gitu Pak Hedi aja yang mencet belnya, tapi lepasin dulu tangan Nur. Jadi, Pak, maaf Pak, belnya memang lagi koslet, belum sempat dibetulin. Maaf, ada apa ya? Begini Bu, kami mau mengingatkan nanti anaknya dibawa ke PIN ya, ke posyandu di depan rumahnya Pak RT. Enggak, saya lagi sibuk. Cuma sebentar kok Bu. Saya mau mandiin anak saya. Tuh, itu anaknya udah mandi. Mama takut disuruh bayar ya. Ibu, kalau di PIN itu nggak dipungutin bayaran, gratis. Datang ya Bu ya. Iya. Loh, emang tempatnya di sini, Mas? Bukan, Mbak. Kebetulan saya ada urusan dulu di sini. Tunggu sini sebentar ya. Iya deh.
penumpang lo kayak artis dangdut kok. Iya, kayak Kristina. Bukan kayak lagi, tapi emang dia Kristina. Salah, Kristina mau-mauan ngojek sama lo. Dia itu tadi mau diantar pakai mobil, tapi dia kagak mau, dia milih motor gue. Gitu. Kok dia mau sih dijemput sama motor lo? Dia tuh bukan ngeliat motornya, tapi ngeliat siapa yang menjemput. Berarti lo ngapain kemarin? Iya. Pak Jajang sama Mamat kan belum pernah ngeliat artis tok, makanya saya bawa ke sini. Tapi inget, jangan pada ngiler, deh. Maaf ya, saya mau pergi dulu nih. Sorry. Oh. Kristina. Benar Pak Jajang. Bener. Jangan ngiler. Aku kok tahu lu. Mak, emangnya anak kecil doyan risol, Mak? Iya. Kan risol buat ibu-ibunya. Oh, jadi anaknya dikasih vaksin, ibunya dikasih risol begitu? Iya. Kalau soal anaknya dikasih vaksin sih Oneng ngerti supaya kagak kena penyakit polio kan? Terus yang kagak ngerti apanya? Nah itu ibunya dikasih risol biar kagak kena penyakit apaan? Ibunya dikasih risol supaya kagak kena penyakit, males bawa anaknya ke PIN. Iya. Dua motor. Anak. Pak Jajang, Iya. Mas Ucupnya kemana? Lagi bawa penumpang ya? Iya. Tapi Cik, penumpang ini bukan sembarang penumpang loh Cik. Memangnya sopo toh Pak penumpangnya? Wah, kalau Mamat bilangin, ntar Mbak Pati nggak percaya. Orang Mamat aja kagak percaya ya. Iya Cik. Sopo toh Pak? Neng, sini dong dibantuin. Iya bentar, Mak. Gimana sih? Ya. Bukan, belum 5 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Inung? Baik, Neng. Tumben-tumbenan kemarin ada apaan nih? Kebetulan saya dapat tugas meliput acara PIN di sini. Kalau perlu ada orang yang diwawancarain, ya, saya juga bersedia. Mas Inung tuh disuruh ngeliput acara PIN, bukan acara bikin risol. Risol juga ada hubungannya sama PIN. Maksud emak? Nih, percaya deh, kalau ada makanannya pasti banyak ibu-ibu yang datang. Tapi kalau kagak ada makanannya, gue yakin, gue jamin kagak ada bakalan ibu-ibu yang datang buat bawa anaknya buat ngepin. Betul juga. Nah, berarti ntar judul liputannya gini aja. Sukseskan Pekan Imunisasi Nasional bersama risol buatan Ibu Eti Mujair. Mujair. Jair. Cup. Pak Jajang ini mobil kampungan, ngapain sih pakai nguber-nguber? Yang nguber-nguber bukannya gue, tapi ada yang mau dibicarain nih. Parti mau ngapain? Aku pengen kenalan karo Mbak Kristina, Mas. Siapa ini Mas Ucup? Ini Aku istrinya Mas Ucup, Mbak. Sudah setahun kami menikah. Selama ini kami cukup bahagia dan tidak ada masalah, Mbak. Pantas, mirip. Kamu kan mau ke pasar? Udah cepetan sono jalan, ntar kesiangan lagi. Pak Jajang, tolong anterin nih. Ntar ongkosnya saya yang bayar. Beres, Jo, beres. Nggak usah, Mas. Aku nggak mau ngerepotin orang. Aku jalan kaki saja. Mas Ucup kan lagi repot. Mari, Mbak. Pasarnya kan jauh. Nggak apa-apa, Mas.
Ya sudah, gini aja. Kan ada Mas ini, jadi saya naik motor Mas ini aja. Mas Ucup antar istrinya ke pasar, oke? Cup, gua rasa itu pendapat yang paling bijaksana. Oke? Itu ngambek ya? Parti itu mestinya ngerti posisi Mas Ucup dong. Mas Ucup kan lagi dapat tugas dari Pak RT. Ti, kalau Parti ngambek Mas Ucup jadi nggak enak. Nggak enak sama Pak RT, nggak enak juga sama Mbak Kristina. Mas Ucup, duluan ya. Dah. Nostalgia masa berpacaran. Dasar ontak kurang. Nur, sini bukunya saya bawain, Nur. Pak Yadi genit banget sih. Aduh. Nur. Lagian si Pak Yadi. Duh, jadi juga nih ye. Leha, jangan mulain gosip baru lagi deh. Pak Yadi, tugas kita tuh udah selesai. Pak Yadi nggak usah ngikutin Nur lagi. Aduh. Gimana nih ye? Biasa kok, Leha. Kalau banyak orang suka malu-malu kucing. Yang Pak Yadi kenapa tuh? Ini si Nur gemes banget sama saya. Saya dicubitin terus. Assalamualaikum. Selamat datang Mbak Kristina. Ini Pak RT kita. Ini Bu RT. Po Indun, bla bla bla. Loh, Mas Ino? Iya. Ngeliput di sini juga? Iya, Kristina. Apa kabar? Baik, sibuk ya. Ya, alhamdulillah. Mbak Kristina, ntar istirahat di rumah aku aja ya. Di rumah saya aja ya Mbak ya. Di rumah aku aja. Soalnya udah aku siapin masakan spesial buat Mbak Kristina. Ada ayam bakar, ada gudeg, ada semur daging. Bukan cuman risol doang. Isinya macem-macem, Dun. Tetap aja risol juga namanya. Itu kenapa itu mukanya? Debu kali ya? Maklum, tadi saya kan naik motor. Aduh, sayang sekali. Ini nih di sini nih ada salon nih deket nih. Nih bisa dibersihin mukanya biar halus, terus rambutnya dirapihin sekalian. Ya, maksudnya. Ide yang cemerlang tuh. Boleh juga. Neng. Siapa yang dateng? Siapa ya? Kristina. Oh iya, Kristina. Ya Allah, tumben datang ke sini. Ada apa nih? Mbak Kristina mau ikutan PIN di sini. Emang belum dipin juga ya? Bukan, saya mau turut serta mensukseskan program PIN. Oh, berarti bawa risol juga dong ya? Mbak Kristina, masih jualan kue basah di Pasar Senen? Penyanyi Kristina, penyanyi dangdut yang top itu. Bukannya Kristina anaknya Bu Henda yang jualan kue di Senen. Iya deh, pantesan. Mukanya kayak Kristina penyanyi dangdut dari tadi diliatin. Kristina, Mak. Ya Allah, Mbak Kristina, saya penggemar berat nih. Aduh, nyanyinya ting jatuh bangun ya. Demen tuh nih lagu tuh. Nyanyiin dong. Diiringin ya, Mas Inung ya. Boleh.
Iringin sini. Jatuh bangun aku menghajarmu. Menghajarmu, Pok Neng? Mengejarmu? Enggak, soalnya saya suka inget itu laki saya, namanya Bang Juri. Suka jatuh bangun kalau lagi dihajar sama emak, ya kan, Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang beda kali ini di Pustaka Iman. Mau tahu seperti apa? Bersama Habib Fakhri Jamalulayo, ditemani Wan Nabil dan Saiki di Pustaka Iman. Kepo. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Jangan sibuk menghakimi niat orang. Ketimbang kita sibuk dengan niat orang, mendingan kita perbaikin diri kita. Pustaka Iman, hanya di channel Khasana. Jadi ini nih yang disebut gerbang menuju Gunung Hejo. Biasanya di sini tempat ziarah ya. Banyak orang yang mensalahartikan, padahal di sini tempat ziarah. Penasaran banget kayaknya kalau saya deketin mungkin lebih. Melihat canda dan tawa para bintang sudah biasa. Tunggu deh, tunggu. Kenapa? Lu ngeliat tuh mukanya? Kayak cici banget gitu sama gue. Belum lengkap kalau belum melihat mereka bernyanyi dan berhasil menebak lagu. Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Karaoke Star, tempatnya para bintang Indonesia bernyanyi dan ceria bersama di Showcase. Buat yang demen kulineran, ini pemirsa adalah hidangan East Meets West. Harum. Ini juga harum. buat yang demen makan, di sini tempatnya. Mau tahu tempat makan yang enak-enak? Kita makan pasta buntel. Makan luar di Indonesia itu jauh lebih. Jangan lewatkan Demen Makan di channel Eat and Go. Bernyanyi, Idaman, jangan kau marah-marah. menari, Indonesia, tanah air. belajar dan bermain. Tadi dengar suara teriak-teriak tidak? Saksikan Happy Holy Kids di channel Dunia Anak. Kayak strawberry itu bagus banget buat gigi, buat mutihin. Beragam tips menarik dari para selebritis yang sayang Anda lewatkan. Celebrity Fun Tips hanya di channel Insert. Ibu-ibu sekalian, pada hari PIN ini kita mendapat tamu istimewa, seorang penyanyi dangdut yang sudah top, yaitu Mbak Kristina. Mbak Kristina ini akan memberikan vaksin pada anak-anak ibu sekalian. Bu RT. Iya Pak Jajang? Saya mau dong dikasih gituan tuh tetesin sama Mbak Kristina. Kalau ditetesin sama mau nggak lo? Sorry ya Mak, sorry, hancur. Nur, bisa kita mulai sekarang? Iya Bu. Moni mau ngapain? Ibu Ida. Kalau anak saya udah tipin, bisa nggak? Oh, nggak apa-apa, Bu. Malah disarankan setiap ada program PIN, anak diberikan lagi. Itu akan semakin lebih bagus. Oh, gitu. Bu, sini Bu. Bu. Ya, Adek. Mangap. Ah.
Pinter lo, kagak nangis ya. Iya, kamu jajak. Ibu Neni, saya nggak mau pin anak saya, Bu. Loh, jadi ibu datang ke PIN ini mau ngapain? Iya, palingan dia mau minta risol gratis tuh. Saya cuma pengen lihat Mbak Kristina doang kok. Lihat doang. Memangnya kenapa anaknya kok nggak mau dipin? Saya takut, Mbak. Kata orang anak saya kalau habis dipin langsung sakit. Malah saya dengar ada bayi yang hampir meninggal gitu. Hah? Yang bener, Bu. Kalau bener, anak saya nggak mau saya pin. Ibu, tolong tenang dulu ibu-ibu. Kembali duduk dulu. Duduk dulu, tenang. Nah, Ibu, dengar penjelasan saya dulu. Berita tentang kematian anak balita yang setelah divaksin polio itu tidak benar. Memang anak itu meninggal, tapi sebelumnya memang dia sudah menderita suatu penyakit tertentu. Jadi pemberian vaksin yang diteteskan pada mulut balita itu sama sekali tidak mempunyai efek samping. Tadi katanya pin nggak dipungut bayaran. Loh, memang enggak, gratis kok. Nih, buktinya saya dapat edaran kaleng sumbangan. Maaf, ini bukan punya saya. Lalu punya siapa itu Bu Nina? Maaf. Nah, tadi kan gua suruh itu biskuit dibagi-bagiin sama ibu-ibu. Sekarang kenapa orang udah kosong, talentnya masih lu edarin aja sih? Biskuit apaan? Tuh, buktinya ada tulisannya. Sumbangan pin minimal 5.000. Maaf, saya cuma disuruh emak. ada aja. Maksud hati mengantar penyanyi, apa daya terhalang istri. Akhirnya dia jalan kaki. Pegel nih. Botak, diam lu. Parti. Cep, perempuan emang suka gitu. Enggak, ini bini saya mau masak ikan asin, takut laler masuk, makanya pintunya dikunci. Saya pulang dong. Aduh, nggak bisa ah. Iya, Cuk. Buruan anterin. Nanti kalau suaminya keburu pulang, dia bisa diomelin. Pak RT, urusan yang ini aja belum kelar. Masa mau tambahin masalah lagi? Ntar urusan si Parti saya yang ngurusin. Kalau perlu saya bikinin surat keterangan. Ya udah deh. Yuk. Tarik. Rate. Lo mau bawa kemana bini gue? Rati, lo kagak denger apa? Kan gue udah bilang kagak usah pergi. Kenapa lo pergi juga? Budak lo ya. Sabar Pak Tuha, sabar. Pemberian vaksin imunisasi ini gunanya untuk anak bapak juga, supaya tidak gampang kena penyakit polio. Pak RT, tadi juga saya bilang, dulu saya kagak dipin. Sekarang saya sehat-sehat saja. Nggak kenapa-napa. Tapi kan lebih baik mencegah, Pak. Bu, dia ini anak saya dan saya bapaknya. Jadi saya minta semua yang ada di sini kagak usah ikut campur urusan keluarga saya. Bapak mau anak bapak seperti saya? Saya salah satu korban polio. Sebab pada saat saya masih bayi, saya kurang beruntung tidak mendapatkan vaksin polio. Buktinya, saya kagak kena polio. Dan saya juga yakin anak saya kagak bakalan kena polio. Mungkin bapak beruntung pada saat bapak bayi, di sini sudah bebas polio. Tapi sekarang, virus polio menyebar di beberapa tempat. Ini kartu nama saya. Buat apa? Kalau anak bapak terkena polio, biar serahkan pada saya. Saya akan mendidiknya sampai dia bisa mandiri. Dengar ya, dia ini anak saya. Jadi saya yang punya tanggung jawab. Tapi bapak tidak bakalan bisa merasakan penderita polio. Karena bapak sendiri tidak mengalami penderitaan betapa sulitnya mengalami hambatan fisik dan mental. Sini. Ini sama bapak. Kita ke PIN. Sini ya. Sini Adek. Ini mau dipin juga. Ini mau dipin ya? Iya pintar, nanti dikasih coklat kok.
Ya, dikasih coklat nanti, ayo. Ayo, pinter. Dikit-dikit. Terima kasih Mbak Kristina sudah mau mengunjungi kami. Saya yang berterima kasih kepada semua yang ada di sini, sudah berpartisipasi, juga kepada Emak yang sudah menyediakan konsumsi. Nggak apa-apa, itu kan udah ada anggarannya, ya kan Teh? Anggaran apaan, Mak? Iya, anggaran PIN kan udah ada anggarannya buat konsumsi, iya kan? Ada kan? Nggak ada, Mak. Siapa yang bilang? Nggak ada. Nggak ada. Mbak Kristin tadi makan berapa risolnya? 3, Mak. 3 biji? Berarti 30.000 aja deh. Ya buat penyanyi sengetop Mbak Kristin sih 30.000 kagak ada artinya. Mak, malu-maluin aja. Mbak Kristina, biarin deh saya yang bayar. Kapan-kapan main kemari lagi ya, Mbak ya? Insya Allah, Mbak. Terima kasih ya Mbak Kristin udah mampir ke rumah saya. Saya yang harusnya berterima kasih, Mak. Ayo Mbak, Ana antar lagi ke kelurahan. Mbak, kalau Mbak Kristina mau bernostalgia sama motornya Mas Ucup, silahkan loh Mbak. Nggak usah deh. Nggak apa-apa Mbak. Yang bener Ti? Bener Mas. Ntar ribut lagi ente berdua di jalan, nggak usah deh ya. Sirik aja no ontak, ye. Apa kalau Mbak Kristina mau nostalgia pakai motor gue? Udah agak pantas hitam. Daripada naik ontak. Naik ontak ketahuan. Pak. Makasih deh. Mas Ucup mau kemana? Ya kan mau nganter Mbak Kristina ke kelurahan. Loh, Mas Ucup kan capek abis dorong motor dari pasar. Biar aku saja yang nganter Mbak Kristina. Ayo Mbak. Siang di ente.